Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk beraktivitas sehari-hari. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan, yaitu kita masuk pada aliran Mu'tazilah. Baik, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana sih, apa itu Mu'tazilah, dan bagaimana doktrin-doktrin ajaran dari Mu'tazilah itu sendiri. Jadi Mu'tazilah berasal dari kata i'tazal yang berarti memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat, sehingga kecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasinya. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah adalah sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan juga golongan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya, yaitu Wasil bin Atta, yang tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya, yaitu Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh para penganut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari aliran teologi mereka. Tokoh dari aliran Mu'tazilah ini adalah diantaranya itu Wasil bin Atta, juga Abu Huzail al-Allaf, al-Nazam, dan Abu Hashim al-Jubai. Nah, itulah pengertian dari Mu'tazilah sedikit. Yang kedua yaitu doktrin ajaran. Yaitu ada beberapa doktrin ajaran yang kemudian menjadi dasar atau titik perjuangan dari Mu'tazilah itu sendiri. Yang pertama yaitu at-tauhid atau keesaan Allah. Nah, at-tauhid itu merupakan inti dari akidah atau mazhab dari mereka, karena mereka membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah di akhirat nanti, dan sifat-sifat Allah itu adalah substansi zatnya, serta Al-Quran adalah makhluk. Dalam buku Ahmad Hanafi, Teologi Islam, dikutip pandangan Al-Asy'ari yang menyebutkan bahwa kaum Mu'tazilah menafsirkan tauhid sebagai berikut, yaitu Tuhan itu esa, tidak ada yang menyamainya, bukan benda, bukan orang, bukan jauhar, bukan pula arad, tidak berlaku padanya, tidak mungkin mengambil tempat atau ruang, tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk yang menunjukkan ketidakazaliannya, tidak dibatasi, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, tidak dapat dicapai panca indera, tidak dapat dilihat mata kepala, dan tidak bisa digambarkan akal pikiran. Mungkin itu yang menjadi pandangan dari keesaan Allah menurut pandangan Mu'tazilah. Yang kedua yaitu al-adl atau keadilan Tuhan. Paham keadilan Tuhan ini yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya dengan menggunakan kekuasaan yang ditetapkan Tuhan kepada manusia itu sendiri. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak tahu menahu dari keburukan-keburukan yang dilarangnya. Dengan pemahaman demikian, maka tidak adil bagi Tuhan seandainya ia menyiksa manusia karena perbuatan dosanya, sementara perbuatan dosa itu dilakukan karena diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan dikatakan adil jika
menghukum orang yang berbuat buruk atas kemauannya sendiri. Nah, itu konsep-konsep keadilan dari paham Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman atau al-wa'du wa al-wa'id. Janji dan ancaman ini bahwa wajib bagi Allah untuk memenuhi janjinya bagi pelaku kebaikan agar dimasukkan ke dalam surga, dan melaksanakan ancaman bagi pelaku dosa besar walaupun di bawah syirik agar dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya, dan tidak boleh bagi Allah untuk menyelisihinya. Karena inilah mereka disebut wa'idiyah yang kaum Mu'tazilah tadi. Yang keempat yaitu al-manzilah bainal manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Secara harfiah berarti posisi di antara dua posisi menurut kaum Mu'tazilah maksudnya adalah suatu tempat antara surga dan neraka sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik, tidak dikatakan beriman dan tidak pula dikatakan kafir. Dia tidak berhak dihukum mukmin dan tidak pula dihukum kafir. Begitu pula dihukum munafik, karena sesungguhnya munafik berhak dihukum kafir seandainya telah diketahui kenafikannya, dan tidaklah yang demikian itu dihukum kepada para dosa besar. Yang selanjutnya itu atau yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan berpegang kepada Quran surah Al-Imran ayat 104 dan surah Luqman ayat 17, seperti halnya golongan lain, bahwa perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat adalah wajib ditegakkan. Dalam pandangan Mu'tazilah, dalam keadaan normal, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu cukup dengan seruan saja. Tetapi dalam keadaan tertentu perlu dilakukan kekerasan. Nah, itulah beberapa dari doktrin ajaran dari kaum Mu'tazilah. Yaitu ada 5 tadi. Jadi mungkin demikian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.